Pernahkah kalian membayangkan, seorang pegawai miskin yang dipecat dengan begitu kejam oleh seorang CEO baru, ternyata justru menjadi penentu hidup dan matinya perusahaan? Inilah kisah penuh lika-liku, tentang kesombongan, penyesalan, dan keajaiban takdir yang mengubah segalanya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar beserta nama kota kalian agar semakin berkah. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan rezeki yang luas, kesehatan, serta umur panjang penuh keberkahan. Pagi itu, suasana kantor pusat Wijaya Corporation terasa berbeda. Semua karyawan tampak sibuk merapikan meja kerja, mengganti seragam dengan yang paling rapi, dan menyambut kedatangan sosok yang sudah lama ditunggu. Adrian Wijaya, putra dari keluarga konglomerat yang baru saja diangkat menjadi CEO menggantikan ayahnya. Dengan jas hitam yang berkilau dan tatapan tajam, Adrian melangkah masuk ke lobi utama. Sepatu kulitnya memantulkan cahaya lantai marmer, membuat banyak karyawan terpesona sekaligus terintimidasi. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Hanya dingin dan wibawa yang berbalut arogansi. Di sisi lain, Raka, seorang staf administrasi yang sederhana, ikut berdiri menyambut. Kemeja putihnya sudah sedikit lusuh. Sepatu yang ia pakai pun bukan barang mahal. Namun, di balik penampilannya, Raka adalah pekerja rajin yang sudah bertahun-tahun setia pada perusahaan. Ia tahu seluk-beluk data keuangan dan administrasi lebih baik dari siapapun di ruangan itu. Adrian berhenti sejenak, matanya menyapu barisan karyawan. Tatapannya lalu terhenti pada sosok Raka. Sebuah senyum sinis muncul di bibirnya, seakan menemukan sesuatu yang tidak ia sukai sejak pandangan pertama. "Kenapa masih ada orang seperti ini di perusahaan sebesar Wijaya Corporation?" ucap Adrian dingin, membuat semua orang saling pandang dan terdiam. Suasana seketika menegang. Raka menunduk, mencoba tetap tenang, meski hatinya berdebar. Ia tidak tahu bahwa ucapan singkat Adrian hari itu akan menjadi awal dari petaka besar yang menimpa bukan hanya dirinya, tetapi juga perusahaan tempatnya bekerja. Siang hari setelah jam kerja, seluruh kepala divisi dipanggil ke ruang rapat utama. Adrian duduk di kursi besar di ujung meja, dengan berkas laporan perusahaan di tangannya. Para karyawan menunggu dengan cemas, mencoba membaca arah kebijakan yang akan segera diumumkan. "Mulai hari ini, saya akan melakukan perombakan total," ujar Adrian tegas. "Perusahaan ini harus bersih dari orang-orang yang tidak layak." Beberapa kepala divisi saling berpandangan, tak berani bersuara. Adrian lalu menutup berkasnya dan menunjuk ke arah Raka yang duduk di sudut ruangan. "Kamu, Raka, benar namamu?" Suara Adrian terdengar lantang, menusuk telinga semua orang. Raka berdiri dengan gugup, namun tetap sopan. "Iya, Pak." Adrian melipat tangannya di dada. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di sini. Perusahaan ini butuh orang profesional, bukan pegawai dengan penampilan seperti kuli. Kamu tidak pantas berada di tempat ini." Ruangan mendadak hening. Semua orang terkejut, beberapa bahkan tak percaya apa yang baru saja didengar. Raka hanya bisa terdiam. Kata-kata itu begitu menusuk, menghancurkan harga dirinya dalam sekejap. Dengan langkah berat, ia keluar dari ruang rapat. Tidak ada yang berani membela. Semua karyawan menunduk, takut menjadi sasaran berikutnya. Adrian tersenyum puas, merasa telah menunjukkan kekuasaannya sebagai pemimpin baru. Namun ia tidak tahu, keputusannya itu baru saja membuka pintu menuju kehancuran yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Keesokan paginya, suasana kantor terasa kacau. Beberapa laporan keuangan mendadak tidak sinkron, sistem administrasi terganggu, bahkan ada data penting yang tidak bisa diakses. Para staf IT dan keuangan sibuk mencari penyebabnya, namun tak satu pun yang menemukan letak masalah. "Kenapa bisa begini?" bentak Adrian dengan nada tinggi di ruang rapat darurat. "Kalian semua tidak becus bekerja." Salah satu manajer keuangan mencoba menjelaskan. "Pak, sebagian besar data dan akses sistem selama ini diatur oleh Raka. Beliau yang paling menguasai alur administrasi dan pengelolaan dokumen. Sejak beliau tidak ada, banyak bagian yang tidak bisa kami tangani." Adrian terdiam sejenak, lalu wajahnya memerah. Ia tidak menyangka karyawan sederhana yang baru saja ia pecat ternyata memegang peranan begitu penting. Namun harga diri membuatnya menolak mengakui kesalahan. "Jangan jadikan alasan," teriaknya.
Saya tidak butuh orang miskin untuk menyelamatkan perusahaan ini. Cari cara lain. Di luar ruangan, para karyawan mulai bergumam. Mereka tahu Raka adalah sosok yang jujur dan tekun, bahkan sering membantu banyak divisi tanpa pamrih. Kini, setelah ia pergi, barulah semua merasakan betapa berharganya keberadaan pria sederhana itu. Hari itu, rapat berlangsung hingga malam. Namun tidak ada satupun solusi. Sementara itu, kabar tentang kekacauan internal Wijaya Corporation mulai tercium oleh para investor besar. Kepercayaan mereka pun perlahan goyah. Malam itu, Adrian menerima panggilan telepon dari salah satu investor terbesar perusahaan. Suaranya terdengar dingin dan penuh tekanan. "Adrian, apa yang sebenarnya terjadi di perusahaanmu? Laporan terakhir tidak jelas, dan kami mendengar ada masalah besar dalam sistem keuangan. Jika ini benar, kami harus mempertimbangkan untuk menarik modal." Adrian terperanjat. Baru sehari ia menjabat, namun sudah dihadapkan pada ancaman serius. Dengan nada dibuat tenang, ia mencoba meyakinkan. "Tenang, semua akan terkendali. Besok saya pastikan keadaan membaik." Namun setelah telepon berakhir, wajah Adrian pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru menyadari bahwa posisinya sebagai CEO bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Raka duduk termenung. Di tangannya ada sebuah map berisi salinan data yang selalu ia simpan sebagai cadangan. Meski telah diperlakukan tidak adil, ia masih merasa khawatir dengan nasib rekan-rekan kerjanya yang tak bersalah. Tetapi luka di hatinya terlalu dalam. Kata-kata penghinaan Adrian terus terngiang. Raka sadar, ia hanyalah pegawai miskin yang dianggap tidak berharga. Kini ia harus memilih, bertahan dengan harga dirinya, atau kembali ke perusahaan yang telah menginjak-injak martabatnya. Di sisi lain, para manajer mulai panik. Beberapa kontrak kerjasama besar berpotensi batal, dan bila itu terjadi, perusahaan bisa kehilangan miliaran rupiah hanya dalam satu malam. Adrian yang angkuh kini perlahan terpojok. Namun egonya membuatnya semakin sulit mengambil keputusan yang tepat. Ruang kantor Wijaya Corporation tidak seperti biasanya. Lampu-lampu masih menyala terang meski jam sudah lewat tengah malam. Para staf keuangan bekerja dengan wajah letih, menatap layar komputer yang terus menampilkan angka berantakan. "Pak, sistem kembali error. Data pengeluaran bulan lalu hilang dari server," lapor seorang staf dengan suara bergetar. Adrian berdiri di depan meja besar, matanya merah karena amarah dan kelelahan. Ia memukul meja keras-keras hingga ruangan terdiam. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini tidak bisa mengurus hal sepele? Kalian semua tidak berguna. Tidak ada yang berani menatapnya. Semua hanya menunduk, menahan perasaan tertekan. Beberapa orang bahkan mulai saling berbisik pelan, menyebut nama Raka sebagai satu-satunya orang yang dulu mampu menjaga kestabilan sistem. Sementara itu, kabar buruk terus berdatangan. Sebuah email masuk dari salah satu kontraktor asing, menyatakan pembatalan proyek karena laporan keuangan tidak valid. Nilai kontrak itu sangat besar, cukup untuk mengguncang fondasi perusahaan. Adrian meremas rambutnya sendiri. Baru sehari ia memimpin, namun keruntuhan sudah tampak di depan mata. Ia menolak mengakui, tetapi hatinya sadar, kesalahan terbesarnya adalah memecat seseorang yang paling ia remehkan. Di luar gedung, hujan turun deras, membasahi kota. Raka yang berjalan melewati trotoar dengan jas hujan tipis ikut menoleh sebentar ke arah gedung tinggi, tempat ia dulu bekerja. Hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali, meski luka batinnya belum sembuh. Malam itu menjadi awal dari badai besar yang akan menentukan masa depan Wijaya Corporation. Pagi berikutnya, ruang rapat Wijaya Corporation kembali dipenuhi wajah muram. Tumpukan laporan berserakan di meja, namun semuanya hanya menambah kebingungan. Beberapa investor besar sudah menunda transfer dana, bahkan ada yang mengancam menarik modal secara penuh jika kekacauan tidak segera diselesaikan. "Pak Adrian," ucap salah satu manajer dengan suara gemetar, "kita sudah kehilangan 2 kontrak penting. Jika satu lagi batal, perusahaan bisa lumpuh." Adrian menatap tajam, berusaha menyembunyikan kepanikan. Tidak mungkin. Perusahaan ini sudah berdiri puluhan tahun. Tidak akan runtuh hanya karena masalah kecil.
Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kebangkrutan benar-benar sedang mengintai. Ia tidak pernah menyangka, seorang pegawai sederhana yang ia remehkan ternyata menjadi penopang penting. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Raka mendapat kabar dari seorang sahabatnya yang masih bekerja di perusahaan itu. Semua kacau, Rak. Setelah kamu pergi, tidak ada yang bisa mengendalikan sistem. Mereka butuh kamu. Raka terdiam lama. Ia merasa iba pada rekan-rekan yang kini harus menanggung akibat, tapi rasa sakit hati karena dipermalukan masih begitu jelas. Malam itu ia duduk lama di depan map berisi salinan data cadangan. Map yang bisa menyelamatkan perusahaan, sekaligus menjadi kunci harga dirinya. Di kantor pusat, Adrian berjalan mondar-mandir. Setiap detik terasa menekan. Telepon dari dewan direksi terus berdatangan, menuntut jawaban. Wajahnya pucat, gengsi yang dulu ia junjung tinggi kini mulai hancur oleh kenyataan. Hari itu, bayang-bayang kebangkrutan semakin nyata. Siang itu, ruang rapat dipenuhi oleh para anggota dewan direksi. Wajah mereka tampak tegang, sebagian bahkan mulai kehilangan kesabaran. Adrian duduk di kursi utama, mencoba terlihat tenang, meski keringat dingin terus menetes di pelipisnya. Adrian, suara salah satu direktur senior terdengar keras, kami sudah menerima laporan dari investor luar negeri. Mereka mulai meragukan kepemimpinanmu. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini kacau hanya dalam 1 hari setelah kamu menjabat? Adrian menggertakkan gigi, mencoba membela diri. Saya sedang mencari solusi. Tim IT dan keuangan sudah bekerja penuh waktu. Masalah ini akan segera selesai. Namun seorang direktur lain menimpali dengan nada sinis. Masalah ini tidak sederhana. Semua terjadi karena keputusan gegabahmu memecat karyawan yang paling paham sistem internal. Kami tahu siapa Raka. Dia mungkin miskin dan sederhana, tapi dialah otak yang menjaga fondasi perusahaan. Nama Raka kembali terdengar di ruangan itu, membuat Adrian semakin terpojok. Matanya menyipit, tapi ia tidak bisa menyangkal kenyataan. Keputusan yang ia buat dengan arogansi kini berbalik menjadi pisau yang siap menusuk balik. Sementara itu, Raka sedang duduk di sebuah warung kopi kecil di dekat rumahnya. Ia menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan dari rekan-rekan lama. Mereka memohon agar ia kembali. Hatinya diliputi pergulatan, antara marah dan kasihan. Di gedung tinggi Wijaya Corporation, suara debat para direksi semakin memanas. Beberapa mulai mendesak agar Adrian segera mengambil langkah, atau mereka sendiri yang akan turun tangan. Adrian tahu, posisinya sebagai CEO hanya tinggal menunggu waktu sebelum runtuh, jika ia tidak segera menemukan cara. Malam itu, ketika hujan turun pelan, Raka duduk termenung di ruang tamu kontrakannya yang sederhana. Map berisi salinan data masih tergeletak di meja. Ia belum juga memutuskan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Seorang pria parubaya muncul, wajahnya lelah namun penuh harap. Ia adalah Pak Surya, salah satu manajer senior yang diam-diam sangat menghormati Raka. Raka, maaf mengganggu malam-malam begini, ucapnya lirih. Aku datang bukan untuk perusahaan, tapi untuk orang-orang yang bekerja di sana. Kami semua menderita sejak kamu pergi. Tolong, pikirkan nasib kawan-kawanmu. Raka terdiam, hatinya bergetar. Ia menunduk, mencoba menahan emosi yang bercampur. Kenangan saat ia dihina di depan semua orang oleh Adrian kembali terbayang. Luka itu belum kering. Pak Surya, ucap Raka pelan, saya hanya pegawai miskin yang dianggap tidak pantas. Untuk apa saya kembali? Pak Surya menarik napas panjang. Karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan keadaan. Perusahaan bisa saja hancur. Tapi yang lebih aku takutkan adalah ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Mereka butuhmu, Rak. Bukan Adrian. Kata-kata itu menancap dalam di hati Raka. Ia memandang map di meja, lalu kembali menatap wajah Pak Surya yang penuh kejujuran. Di sisi lain, Adrian semakin terpojok. Telepon dari investor asing masuk tanpa henti, menuntut laporan yang valid. Direksi pun mulai membicarakan kemungkinan menggulingkannya dari kursi CEO. Sementara itu, keputusan besar mulai tumbuh di hati Raka. Pagi itu, Adrian kembali memasuki ruang rapat dengan wajah kusut. Para direksi sudah menunggu,
sebagian dengan raut marah, sebagian lagi dengan tatapan dingin. "Adrian," ucap salah satu direktur utama, "kami tidak bisa menunggu lebih lama. Investor telah menarik sebagian modal. Jika situasi ini berlanjut, perusahaan akan lumpuh dalam seminggu. Kau harus segera menemukan solusi." Adrian mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin terlihat tenang, tapi jantungnya berdetak keras. "Saya sedang menyusun rencana baru," jawabnya singkat. Namun seorang direktur wanita menyela. "Tidak ada rencana yang akan berhasil tanpa orang yang benar-benar menguasai sistem. Semua masalah ini berawal dari keputusan gegabahmu memecat Raka." Nama itu kembali terdengar. Adrian menutup matanya sebentar. Ia teringat wajah sederhana Raka yang dulu ia remehkan. Kini, nama itu seakan menghantuinya. Setelah rapat bubar, Adrian berdiri sendirian di ruangannya. Ia menatap keluar jendela gedung tinggi yang biasanya memberinya rasa bangga. Namun pagi itu, pandangan kota hanya membuatnya merasa kecil. Telepon genggamnya berdering, pesan dari seorang investor masuk. Isinya singkat, tapi menusuk tajam, "Perusahaanmu tidak lagi bisa dipercaya." Adrian menjatuhkan ponselnya ke meja. Untuk pertama kalinya, egonya retak. Ia mulai menyadari, tanpa Raka, semua ini hanyalah bangunan rapuh yang menunggu runtuh. Di sisi lain, Raka sedang menyiapkan map berisi data cadangan. Tatapannya tegas, seolah hati kecilnya sudah mulai mengambil keputusan. Senja mulai turun ketika Raka berjalan di sepanjang trotoar menuju gedung tinggi Wijaya Corporation. Di tangannya, map berisi data cadangan ia genggam erat. Setiap langkah terasa berat, seolah bayangan penghinaan yang pernah ia terima masih menahan kakinya. Di lobi gedung, beberapa karyawan yang mengenalnya terkejut melihat kedatangannya. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang menatap penuh harap. Wajah mereka yang letih seakan mendapat cahaya baru. Sementara itu, di lantai atas, Adrian sedang duduk dengan kepala tertunduk. Telepon dari direksi dan investor terus berdatangan, menekan dari segala arah. Ia bahkan hampir tidak punya tenaga untuk membalas. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Pak Surya masuk dengan wajah lega. "Adrian, dia datang." Adrian mengangkat kepalanya, matanya sayu. "Siapa?" Pak Surya tersenyum tipis. "Raka." Nama itu membuat dada Adrian sesak. Sebagian dirinya merasa dipukul keras, sebagian lagi seperti mendapat harapan terakhir. Ia berdiri dengan langkah ragu, lalu menatap pintu yang perlahan terbuka. Raka masuk dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Suasana hening menyelimuti ruangan. Dua pria dengan dunia yang berbeda kini berdiri berhadapan. Map di tangan Raka bukan sekadar kertas. Itu adalah nyawa perusahaan, sekaligus ujian bagi harga diri dan luka hatinya. Adrian menatapnya tanpa kata. Untuk pertama kalinya, keangkuhannya runtuh di hadapan seorang pegawai yang pernah ia remehkan. Keheningan ruangan itu terasa panjang. Adrian menatap Raka dengan mata yang sulit dibaca, antara gengsi dan ketakutan. Sementara Raka berdiri tegak, memegang map yang berisi data cadangan perusahaan. "Kenapa kau kembali?" Suara Adrian akhirnya terdengar, pelan namun berat. Raka menarik napas panjang. "Aku tidak kembali untukmu. Aku datang karena ada ratusan orang yang nasibnya bergantung pada perusahaan ini. Mereka tidak pantas kehilangan pekerjaan hanya karena kesombongan seorang pemimpin." Kata-kata itu membuat wajah Adrian menegang. Ia ingin membantah, tetapi bibirnya keluh. Selama ini ia terbiasa menginjak orang lain, namun kini ia dipaksa menelan kenyataan pahit. Pak Surya yang berdiri di samping mencoba menengahi. "Adrian, jika kau masih peduli dengan perusahaan ini, dengarkan dia. Raka punya semua yang kita butuhkan untuk menyelamatkan keadaan." Adrian mengepalkan tangannya, lalu perlahan melepaskannya. Rasa malu membakar dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia harus merendahkan diri. "Raka," suaranya bergetar, "tolong bantu aku. Bantu perusahaan ini." Raka menatapnya dalam-dalam. Ada rasa puas melihat kesombongan Adrian akhirnya runtuh, tapi ada juga rasa kasihan. Ia tidak langsung menjawab, hanya meletakkan map di meja dengan tenang. "Ini bukan tentang kau atau aku," ucap Raka dingin. "Ini tentang orang-orang yang bekerja di sini.
Jangan pernah lagi kau meremehkan mereka. Adrian terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Harga dirinya hancur. Namun sekaligus ada secercah harapan yang kembali muncul. Malam itu, ruang rapat Wijaya Corporation kembali hidup. Raka duduk di depan layar besar, jari-jarinya cekatan mengetik sambil menjelaskan alur sistem yang selama ini ia jaga. Para staf yang sudah putus asa kini menatap penuh kagum. Lihat di sini, ucap Raka tegas, data yang kacau bukan hilang, hanya salah jalur. Aku masih punya cadangannya. Kita bisa pulihkan laporan keuangan sebelum audit investor besok pagi. Para manajer mengangguk cepat, sebagian bahkan menahan napas lega. Mereka tak pernah melihat seseorang bekerja dengan begitu tenang dalam situasi segenting ini. Adrian duduk di ujung meja, hanya bisa memperhatikan. Wajahnya pucat, namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena rasa malu dan penyesalan. Setiap kali Raka berhasil memperbaiki data, ia merasa seolah melihat batu besar terangkat dari dadanya. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika sistem perlahan kembali normal. Laporan keuangan akhirnya bisa ditampilkan dengan rapi, lengkap, dan valid. Semua orang bersorak kecil, sebagian bahkan menepuk bahu Raka dengan rasa hormat yang tulus. Adrian berdiri, menundukkan kepala di hadapan semua orang. Aku berterima kasih. Suaranya terdengar berat, jelas sekali gengsinya masih tertahan, namun tidak ada pilihan lain. Raka hanya menatap sekilas, lalu kembali pada pekerjaannya. Baginya, menyelamatkan ratusan rekan kerja jauh lebih penting daripada pengakuan dari seorang pemimpin yang pernah menghinanya. Malam itu, perusahaan yang nyaris runtuh berhasil berdiri kembali. Semua berkat pria sederhana yang sehari sebelumnya dianggap tidak berharga. Keesokan paginya, laporan keuangan yang sudah pulih langsung dikirimkan kepada para investor. Respon positif mulai berdatangan, sebagian besar menunda niat untuk menarik modal. Perusahaan selamat di detik-detik terakhir. Namun di balik kelegaan itu, ruang rapat direksi menjadi saksi baru. Para petinggi perusahaan berkumpul, kali ini bukan untuk membicarakan investor, melainkan masa depan Adrian. Semua masalah ini terjadi karena keputusan gegabahmu, ujar salah satu direktur senior dengan nada tajam. Kalau bukan karena Raka, perusahaan ini sudah hancur semalam. Direktur lain menambahkan, kau boleh anak pemilik saham terbesar, tapi kepemimpinan tidak bisa dijalankan dengan kesombongan. Dewan sudah sepakat, mulai hari ini, jabatan CEO diambil alih sementara. Adrian terdiam, wajahnya pucat. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam dadanya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia tahu, tak ada lagi alasan untuk membela diri. Raka duduk di sudut ruangan, hanya menyaksikan semua itu. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak ingin membalas dendam. Baginya, keadilan sudah berbicara dengan sendirinya. Setelah rapat bubar, Adrian keluar dengan langkah gontai. Semua karyawan yang dulu ia perlakukan dengan angkuh kini menatapnya tanpa respek. Di koridor panjang itu, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian. Hari itu, keangkuhan seorang CEO resmi runtuh. Hari-hari berikutnya di Wijaya Corporation terasa jauh lebih tenang. Sistem keuangan kembali stabil, para investor perlahan mengembalikan kepercayaan, dan karyawan bisa bekerja tanpa ketakutan. Di balik semua itu, satu nama selalu disebut dengan penuh rasa hormat, Raka. Suatu pagi, Dewan Direksi memanggil Raka ke ruang rapat utama. Ia datang dengan penampilan sederhana seperti biasa, kemeja putih dan celana hitam yang sudah agak pudar warnanya. Namun kali ini, sambutan berbeda terasa di ruangan itu. Raka, ucap salah satu direktur dengan senyum hangat, atas jasamu menyelamatkan perusahaan, kami sepakat memberikan penghargaan resmi. Mulai hari ini, kau akan menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan. Ruangan bertepuk tangan. Raka menunduk haru, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dari seorang pegawai miskin yang dipecat dengan hinaan, kini ia dipercaya memimpin sebuah divisi penting. Pak Surya menepuk bahunya. Kau layak mendapatkannya. Bukan karena uang atau status, tapi karena ketulusan dan kerja kerasmu. Di luar gedung, Adrian berdiri sendirian, menyaksikan semua itu dari kejauhan. Wajahnya muram, penuh penyesalan.
Ia tahu, kesalahan terbesarnya adalah meremehkan orang yang justru memiliki hati paling kuat. Raka menatap ke arah jendela besar, seakan merasakan tatapan itu. Namun ia tidak lagi menyimpan dendam. Baginya, masa lalu cukup dijadikan pelajaran. Yang terpenting kini adalah menjaga amanah dan membuktikan bahwa kejujuran dan ketekunan bisa mengalahkan kesombongan. Hari itu, cahaya baru menyinari langkah Raka. Beberapa bulan kemudian, Wijaya Corporation kembali berdiri tegak. Proyek-proyek besar berjalan lancar, nama perusahaan kembali harum, dan para karyawan bekerja dengan penuh semangat. Semua orang tahu, kebangkitan itu tidak lepas dari peran seorang pria sederhana bernama Raka. Di ruang kerjanya yang kini lebih luas dan nyaman, Raka sering terdiam menatap foto ibunya yang ia letakkan di meja. Air